Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan kegiatan belajar daring dari rumah dan berpuasa di bulan Ramadan dengan baik. Eh, yang saya hormati teman-teman PTP semuanya, dan yang saya hormati juga Bapak Baitlawi SHI MHI selaku Bapak dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kelana Arfalintang selaku moderator pada presentasi kali ini. Presentasi kali ini bertema yaitu Pancasila dan etika politik. Anggota kelompok ada 4 orang yang terdiri dari saya, lalu yang kedua adalah Saudara Kevin Juliano, yang ketiga Saudari Liverna Dwi Putri, lalu yang keempat Lia Erliana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Saudari Liverna Dwi Putri. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pancasila dan etika politik. Pancasila adalah sumber dari sumber hukum. Artinya, selain Pancasila masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hukum belum tentu merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Hukum nasional yang bersumber dari Pancasila merupakan hasil eklektisasi dari berbagai sumber hukum itu. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Manusia pada hakikatnya sebagai makhluk politik untuk menunjukkan pemikirannya terkait politik, serta turut ikut andil dalam input maupun output dari kegiatan politik dalam suatu pemerintahan. Dalam hal ini, manusia haruslah memiliki kriteria atau ukuran tertentu dan tujuan dalam mencapai sebuah tatanan pemerintahan yang baik. Pengertian politik. Politik berasal dari kosakata politik yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Berdasarkan pengertian pokok tentang politik, maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok berkait dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian, serta alokasi. Tujuan politik yang ada di Indonesia secara umum ada 3, yaitu 1, adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Yang kedua, adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah dengan demokratis. Yang ketiga, adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian etika. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Tidak setiap hal dapat dikaitkan hakim bertindak sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis. Dalam melakukan refleksi, itu sebabnya etika adalah ilmu. Sebagai ilmu, objek etika adalah perilaku manusia. Namun, tidak seperti ilmu-ilmu lain juga meneliti perilaku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Fungsi etika ada 3, yaitu 1, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumen secara nasional dan kritis. Yang kedua,
Untuk orientasi etis, ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Yang ketiga, tempat untuk menempatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Liberna. Selanjutnya materi kedua yaitu pengertian nilai, norma, dan moral yang akan dibawakan oleh Saudara Kevin Juliano. Persilakan. Baik, terima kasih Tuana. Pengertian nilai moral. Pengertian nilai, norma, dan moral. Nilai, moral, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan. Dalam hubungannya dengan Pancasila, maka ketiganya akan memberikan suatu pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma baik maupun norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman. Norma-norma itu meliputi norma moral, norma hukum. Nilai value adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objeknya. Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, pengendalian, sikap, dan tingkah laku manusia. Norma merupakan sebuah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Moral adalah etika, hubungannya sangat erat, sebab etika suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral, dan etika merupakan ilmu pengetahuan yang membahas prinsip-prinsip moralitas. Etika merupakan tingkah laku yang bersifat umum, universal, berwujud teori, dan bermuara ke moral. Sedangkan moral bersifat tindakan lokal, berwujud praktek, dan berupa hasil buah dari etika. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Saudara Kevin Juliano. Selanjutnya materi akan saya sampaikan sendiri. Yaitu pengertian etika dan politik. Tolong di next, Mas. Yang slide 8. Ya. Pengertian etika politik. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moral politik. Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani pada saat struktur politik tradisional mulai ambruk. Etika bersifat reflektif, yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Etika politik termasuk dalam anggota etika sosial, yaitu membahas mengenai norma-norma moral yang semestinya memunculkan sikap dan tindakan antar manusia. Karena hampir seluruh kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa hal seperti itu merupakan makhluk sosial. Itu adalah pengertian etika dan politik. Selanjutnya, materi tentang awal munculnya etika politik akan disampaikan oleh Saudari Lia Erliana. Dipersilakan Saudari Lia Erliana.
Baik, terima kasih. Awal munculnya etika politik. Etika politik merupakan salah satu ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani. Pada saat struktur politik tradisional sudah mulai rapuh sampai ambruk. Dengan adanya keruntuhan tersebut, sebuah tatanan masyarakat Athena muncul bermacam-macam pertanyaan mengenai masyarakat dan negara, seperti bagaimana semestinya masyarakat dapat ditata dan siapa saja yang harus merata. Etika politik lebih berpartisipasi pada tuntutan supaya segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya, moral dan dasar. Klaim-klaim legitimasi dari berbagai macam kekuatan, baik yang bersifat kekuasaan secara langsung atau tersembunyi di belakang pembenaran normatif, harus merasionalisasikan dengan kebenaran secara umum. Peran Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila sebagai acuan dasar falsafah bangsa dan negara yang merupakan suatu kesatuan nilai yang tidak bisa dipisahkan dengan masing-masing silanya. Sehingga jika diperhatikan satu-satu dari masing-masing sila tersebut, bisa saja didapatkan dari kehidupan berbangsa yang lainnya. Tetapi makna Pancasila terdapat pada nilai-nilai dari masing-masing sebagai kesatuan yang tidak bisa ditukar balikan letak dan susunannya. Untuk memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam etika politik yang terdapat pada kandungan kelima sila Pancasila. Yang pertama, kesatuan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Lia Erliana yang telah menyampaikan materinya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang Pancasila dan etika politik. Semoga apa yang telah kami rangkum dan kami sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.